Halo Volley-mania, apa kabarnya? Saya doakan semoga sehat selalu, dan dilimpahkan banyak rezeki, digampangkan jodoh, dan panjang umur. Senang sekali bisa menyapa kembali Volley-mania di channel Volleyball Info. Terima kasih sudah setia menonton konten channel Volleyball Info. Ada kabar terbaru nih buat para subscriber setia Volleyball Info, mengenai kasus bullying si kembar Lee Da-yong dan Lee Ja-yong. Setelah terakhir kita mendengar kabar bahwa si kembar menggugat para korban bullying mereka, ternyata memicu tanggapan dari masyarakat dan organisasi olahraga di Korea Selatan. Penasaran perkembangan kasusnya seperti apa? Terus tonton videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum lanjut, mohon bantu like, komen, dan share konten Volleyball Info. Dan yang belum subscribe mohon bantuannya untuk subscribe channel Volleyball Info, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan informasi terbaru dari channel Volleyball Info. Sebelumnya Mimin mohon maaf, karena informasi ini tim Volleyball Info ambil dari website berbahasa Korea, jadi mohon maaf jika ada terjemahan yang kurang tepat. Untuk selengkapnya bisa dilihat di link website yang kami tuliskan di kolom deskripsi. Berikut berita selengkapnya, tolong simak sampai selesai ya. Si kembar pemain bola voli profesional Hankook Life Lee Ja-yong dan Lee Da-yong, diketahui mereka menggugat seseorang yang mengungkap fakta kekerasan mereka semasa sekolah. Akan tetapi muncul respon dari solidaritas olahraga yang mendesak, "Saya berharap kekerasan kedua tanpa kesopanan akan segera berakhir." Pada tanggal 7 April tahun 2021, Solidaritas Olahraga membuat pernyataan dan berkata, "Saya harap Lee Ja-yong dan Lee Da-yong yang tiba-tiba akan menuntut para korban kekerasan mereka tanpa kata refleksi, akan mengingat permintaan maaf mereka sebelumnya yang telah diunggah di sosial media." Solidaritas Olahraga menanggapi, dalam permintaan maaf si kembar di sosial media mereka berkata, "Saya menyakiti banyak orang karena tindakan tidak bertanggung jawab yang saya lakukan di masa lalu ketika saya masih muda. Aku menundukkan kepalaku untuk meminta maaf. Aku akan menunjukkan kepercayaan diri dan refleksi di masa depan dengan rasa bersalah yang mendalam atas trauma para korban." Dia menunjukkan bahwa tindakan mengajukan pengaduan dengan tujuan mengoreksi beberapa fakta adalah untuk menakut-nakuti korban dan melakukan pelanggaran kedua dan ketiga. Solidaritas Olahraga berkata, "Tidak bisakah Anda melihat bahwa banyak orang menunjuk pada kekerasan dalam dunia olahraga dan menuntut hukuman yang berat? Itu bukan lelucon, itu jelas kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia." Dia menambahkan, "Jika Anda memiliki perasaan penyesalan dan refleksi, Anda harus segera menghentikan persidangan terhadap korban kekerasan sekolah sekarang juga. Ini merupakan tindak kekerasan lagi terhadap penderitaan para korban saat mereka tumbuh dewasa hingga kondisi sekarang. Segera hentikan pelanggaran kedua dan ketiga," desaknya. Pada tanggal 6 April Lee Ja-yong dan Lee Da-yong mengumumkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan tanggapan hukum kepada Tuan A, yang mengungkap korban bullying semasa sekolah pada bulan Februari. Mereka mengklaim bahwa memang ada bagian yang sesuai dengan isi pengungkapan dan merefleksikan kesalahan mereka, tetapi mereka juga mengalami kerugian besar karena mereka memasukkan konten yang sebenarnya tidak ada. Mengenai hal ini, Hankook Life Insurance berkata, "Tidak mudah untuk mengatakan sesuatu di level klub karena para pemain melalui prosedur hukum setelah secara pribadi memilih seorang pengacara. Saya pikir kita harus memperhatikan situasinya," katanya. "Klub sama sekali tidak terkait dengan keluhan tersebut," imbuhnya. Sementara itu, si kembar Lee Ja-yong dan Lee Da-yong telah menghapus permintaan maaf yang diposting di Instagram. Hentikan kontroversi kedua dan ketiga atas pelanggaran sekolah olahraga profesional, dalam pernyataan solidaritas sipil pendidikan jasmani. Pemain bola voli Lee Da-yong dan Lee Ja-yong
yang tiba-tiba menggugat korban kekerasan di sekolah tanpa mengatakan, "Saya merenungkannya," berharap untuk segera menghentikan pelecehan kedua, yang bahkan tidak sopan secara manusiawi. Harap pastikan untuk mengingat permintaan maaf yang mereka buat. Saya menyakiti banyak orang karena perilaku tidak bertanggung jawab yang saya lakukan di masa lalu ketika saya masih muda. Saya menundukkan kepala dan meminta maaf. Ini adalah kata permintaan maaf Lee Jae-yong. Saya akan menunjukkan diri saya kontemplasi dan refleksi diri di masa depan dengan rasa bersalah yang mendalam atas trauma para korban, begitu permintaan maaf Dae-yeong. Apakah itu hanya tindakan menutup mata dan untuk menghilangkan sentimen publik yang marah? Tindakan mengajukan pengaduan dengan maksud mengoreksi beberapa fakta adalah mengintimidasi korban dan melakukan pelanggaran kedua dan ketiga. Karena mereka adalah pelakunya, saya berharap mereka mengingat kenangan masa lalu jika mereka tidak dapat mengingatnya. Semua alasan yang sama dari pelaku adalah, "Saya tidak ingat." Para korban pasti mengingat setiap memori sebagai rasa sakit yang menyakitkan. Kita harus berhenti mendorong mereka lagi. Ini adalah tindakan menghina dunia olahraga. Tidak bisakah Anda melihat banyak orang menuding kekerasan di dunia olahraga dan menuntut hukuman yang keras? Saat bermain sebagai pemain, tindakan yang mereka lakukan kepada korban dengan menggunakan latar belakang sebagai kekuasaan tidak pernah menjadi lelucon, dan itu jelas merupakan kekerasan dan pelanggaran HAM. Jika persoalan struktural, situasi kebangsaan saat itu, dan sentimen publik tidak terlaksana karena maraknya hak asasi manusia olahraga seperti sekarang, maka tidak boleh diabaikan lagi karena dunia olahraga sekarang harus diubah menjadi ramah hak asasi manusia. Jika Anda menyesal dan memiliki pikiran untuk merenung, Anda harus segera menghentikan pengaduan terhadap korban kekerasan di sekolah. Tindakan melanggar rasa sakit para korban saat mereka tumbuh hingga kondisi sekarang dan mencoba menutup mulut tidak boleh ditoleransi. Segera hentikan pelanggaran kedua dan ketiga. Begitulah yang disampaikan oleh Solidaritas Olahraga di Korea Selatan, menanggapi tindakan si kembar yang menggugat korban bullying mereka ke jalur hukum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke, itulah informasi yang dapat Volleyball Info sampaikan. Informasi ini kami ambil dari website edaily.co.kr berbahasa Korea. Link beritanya kami lampirkan di kolom deskripsi. Kita doakan saja semoga masalahnya cepat selesai dan diberikan jalan yang terbaik untuk si kembar. Mohon maaf apabila dalam penyampaian berita ini ada yang kurang berkenan di hati teman-teman Volleymania. Terima kasih sudah nonton video ini. Jika Volleymania suka dengan video ini, mohon bantuannya untuk like, comment, share dan subscribe channel Volleyball Info. Terima kasih.